Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Andriansyah, NIM 2032-317, asal Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2A semester 2. Kali ini saya akan mereview sebuah tugas, yaitu mereview jurnal atau artikel yang dikarang oleh M. Asri, seorang dosen tetap di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen kurikulum yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Yuliana Afifa MPD. Baik, saksikan video presentasi kami selengkapnya. Baik, ulasan yang pertama yaitu tentang abstrak. Di sini abstrak ialah menyimpulkan keseluruhan isi dengan cara yang padat. Nah, kesimpulan dari abstrak yang saya baca dari jurnal ini ialah bahwasannya kurikulum merupakan salah satu elemen penting yang mempunyai peran untuk memajukan pendidikan di Indonesia sesuai dengan cita-cita pembuka konstitusi atau yang berada di amandemen Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga perubahan-perubahan kurikulum dari masa ke masa ialah merupakan hal yang biasa ketika pergantian menteri ataupun pergantian pejabat politik di bidang pendidikan. Oke, selanjutnya kita beralih ke ulasan. Ulasan yang pertama ialah di dalam dunia pendidikan ini terdapat beberapa komponen-komponen yang saling bersinergi untuk mampu mewujudkan suatu tujuan pendidikan. Semua komponen memiliki andil yang sangat-sangat penting, tidak terkecuali dengan kurikulum. Nah, autoris di sini memberikan gambaran bahwa kurikulum ini merupakan pondasi utama atau penyangga utama atau jantung dari sebuah sistem pendidikan. Dikarenakan sebuah proses belajar mengajar itu tergantung dari kurikulumnya sendiri. Dan juga baik buruknya hasil pendidikan itu ditentukan oleh kurikulum. Apakah kurikulum ini mampu membentuk kesadaran atau membangun kesadaran kritis oleh peserta didik ataupun tidak. Selanjutnya, ulasan yang selanjutnya. Secara terminologis juga disebutkan bahwa kurikulum dalam konteks pendidikan ini merujuk pada serangkaian mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa guna untuk tujuan akhirnya mendapatkan ijazah. Tetapi definisi tersebut masih bersifat konvensional dan autoris memberikan penafsiran tersebut dengan beberapa implikasi yang dapat diamati sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum terdiri dari beragam mata pelajaran. Yang kedua, peserta didik diwajibkan untuk mempelajari dan menguasai mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, mata pelajaran tersebut bersifat umum yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, tujuan akhirnya ialah untuk mendapatkan ijazah atau transkrip nilai. Dan juga saya mengulas sedikit yang disebutkan autoris dalam jurnalnya, bahwasanya pendidikan di Indonesia ini masih tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Dan menurut data yang diperoleh oleh Indonesia, Indonesia masih menempati peringkat ke-57 dari 65 negara di dalam pendidikan yang rendah. Ini laporan tahun 2016 dan merupakan tantangan kita bersama untuk selalu meningkatkan kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa lihat sekarang bahwa banyak sekali perubahan-perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir ini adalah kurikulum merdeka yang mudah-mudahan mampu meningkatkan kualitas kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Dan juga ulasan selanjutnya ialah bisa kita lihat di samping, sejarah pendidikan Indonesia ini mencatat bahwa pelaksanaan kurikulum dan proses pergantiannya berlangsung dengan cepat. Jadi
memungkinkan persepsi masyarakat bahwasanya setiap berganti pemimpin, setiap berganti menteri, pasti berganti pula kurikulumnya. Ternyata, menurut penulis, fenomena ini lumrah terjadi dan biasa terjadi. Dikarenakan untuk menjaga relevansi atau keterhubungan pendidikan dengan perkembangan zaman yang terus sangat berubah. Oleh karena itu, kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia memang sangat dinamis dan responsif terhadap berbagai tantangan yang ada internal maupun eksternal yang ada di dunia ini. Ada beberapa topik utama yang dibahas di dalam jurnal tersebut, bisa kita lihat. Sekitar ada 7 topik. Di sini saya bahas adalah yang pertama, perubahan metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelajaran. Yang kedua, orientasi kurikulum berbasis kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang ketiga, pengembangan pendidikan memperhatikan aspek kognitif dan pengembangan pancawardhana. Dan juga pentingnya pergantian kurikulum ini untuk menjaga yang tadi disebutkan bahwa relevansi atau keterhubungan pendidikan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan standar proses pembelajaran untuk mencakup tahap eksplorasi peserta didik, elaborasi, serta konfirmasi. Nah, di sini saya juga menyinggung tentang kelebihan dari jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal ini mampu menyajikan gambaran menyeluruh tentang evolusi kurikulum di Indonesia dari masa ke masa dengan memungkinkan pembacanya dapat memahami perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mampu menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum tertentu, termasuk fokus pada tujuan pendekatan integratif, efisiensi, dan pendekatan sistem pendidikan itu sendiri. Dan terakhir, menyajikan data dan fakta yang sangat-sangat relevan dan mendukung diskusi mengenai perubahan kurikulum di Indonesia. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan daripada jurnal ini ialah keterbatasan cakupan waktu dalam menganalisis dinamika kurikulum di Indonesia yang berpotensi tidak mencakup semua perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, kurangnya data empiris atau studi kasus. Jadi memungkinkan pembaca kita ini kurang wawasan atau kurang banyak pengalaman tentang studi kasus yang disajikan oleh autoris. Dan juga kekurangan analisis serta perbandingan-perbandingan dengan negara lain. Kita disebutkan tadi bahwa dia hanya mencakup negara Asia Tenggara tentang tertinggalnya kurikulum di Indonesia. Bisa jadi masukannya harusnya negara-negara global mungkin kan, untuk menjadi bahan pertimbangan saja. Yang selanjutnya adalah kemungkinan adanya bias data atau penulisan jurnal, atau di dalam halnya itu kesalahan sistematik di dalam penulisan. Ini merupakan hal yang wajar di dalam jurnal. Akan tetapi, masukan daripada kami ialah untuk kesalahan data ini dapat mempengaruhi objektivitas dan keakuratan informasi di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulannya ialah bahwasanya kurikulum ini memegang peranan krusial atau memegang peranan yang sangat-sangat penting di dalam proses pendidikan dengan mengembangkan kesadaran kritis peserta didik. Yang kedua ialah pengembangan kurikulum harus didasarkan pada analisis prediksi serta tantangan internal maupun eksternal sambil menjawab kebutuhan peserta didik yang ada di zamannya. Terakhir ialah perubahan dan pengembangan kurikulum tidak dapat dihindari, terutama dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat-sangat masih berkembang. Mungkin itu saja review jurnal dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Terima kasih.